si laki-laki tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup seperti layaknya orang-orang yang mampu, mempunyai tanah sekian hektar, mempunyai mobil, mempunyai rumah, mempunyai perusahaan, mempunyai usaha ini, itu, dan lain sebagainya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan ditetapkan iman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Dalam kehidupan ini ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah, ada kalanya kita menjadi orang kaya, ada kalanya kita menjadi orang miskin, begitupun sebaliknya. Yang mana apabila kita menjadi orang yang kaya, maka hendaklah kita bersyukur, hendaklah janganlah sampai kita menghina orang lain. Kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala harta kita yang tentunya nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya, dari mana harta itu dan kemana kita membelanjakannya, menghabiskan harta itu. Begitupun apabila kita mendapati menjadi seorang yang miskin, kita pun harus bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena di akhirat nanti tidak banyak pertanyaan yang dilontarkan kepada kita. Sehingga apabila amal ibadah kita banyak, maka insya Allah kita akan lebih cepat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Banyak di antara kita apabila diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan lupa daratan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, dan kebanyakannya apabila menjadi orang yang kaya, sombong, menghina orang lain, menyakiti orang lain, bahkan tidak jarang ucapan-ucapannya menjadikan suatu kesakitan hati bagi orang lain. Ucapan-ucapannya membuat orang lain menjadi sakit hati, membuat orang lain menjadi sakit jiwanya. Bahkan akibat ucapan-ucapannya banyak orang yang tersinggung. Kali ini saya akan menceritakan kisah sekitar 15 tahunan yang lalu, di mana ada seorang pemuda miskin karena ingin menjadi orang yang berkecukupan, karena ingin menjadi
mencari keluarga orang yang kaya, pemuda miskin tadi mempersunting anak gadis orang yang lumayan punya harta benda. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu, tidak sampai 3 bulan, yang namanya orang miskin tentulah banyak kekurangan-kekurangan yang dia punya. Salah satunya pakaian tidak seperti orang-orang yang pada umumnya. Keadaan keluarga tidak seperti orang-orang yang pada umumnya. Kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan si perempuan tadi malu dilihat orang. Apa yang terjadi? Tidak sempat 3 bulan, si perempuan tadi membuat cara bagaimana agar bisa bercerai dengan laki-laki miskin tadi. Si laki-laki yang miskin tadi sambil melanjutkan kuliah, tidak jadi masalah bercerai. Dia menerima dengan ikhlas. Begitulah nasibnya. Akan tetapi dia mengejar pendidikan, mengejar terus pendidikan. Apa yang terjadi? Pemuda miskin tadi sambil bersalawat, memperbanyak salawat, meminta kepada Allah, mudah-mudahan suatu saat nanti akan diberikan kesempatan mempunyai harta benda, mempunyai apa yang dicita-citakan, punya rumah, punya mobil, dan lain sebagainya. Dan dia yakin apabila dia mempunyai ilmu pengetahuan, maka insya Allah nanti banyak orang yang mengejar dia. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah bercerai dengan perempuan tadi, dia terus kuliah. Sambil kuliah dia terus memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Dia ingin berharap kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Apa bahagia di dunia? Yaitu keberkahan yang ia dapatkan di dunia. Karena barang siapa yang istiqamah bersalawat, maka keberkahan di dunia pasti dia dapatkan. Dan apabila dia istiqamah bersalawat, maka syafaat di akhirat pasti dia dapatkan. Dan apabila mendapatkan syafaat, tentunya sorga pasti dia dapatkan. Setelah beberapa waktu, alhamdulillah, si laki-laki tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk hidup seperti layaknya orang-orang yang mampu, mempunyai tanah sekian hektar, mempunyai mobil, mempunyai rumah, mempunyai perusahaan, mempunyai usaha ini, itu, dan lain sebagainya. Sehingga yang dia cita-citakan, yang dia idam-idamkan terkabul. Bercita-cita menjadi ini itu, dia ingin ini itu terkabul. Tapi ingat,
dia selain berusaha juga mengamalkan salawat. Dari kisah ini, dari cerita ini, kepada saudara-saudaraku yang pernah dihina orang, pernah disakiti orang, pernah direndahkan orang, berusahalah untuk bangkit, bekerja, berdoa, tapi jangan lupa bersalawat kepada Rasulullah. Apabila kita bersalawat kepada Rasulullah sambil berdoa, sambil berusaha, maka apa yang kita cita-citakan lambat laun pasti akan terkabulkan. Karena kedahsyatan salawat itu luar biasa. Amalan satu-satunya yang apabila kita amalkan, maka Allah pasti membalas dengan 10 kali. 1 kali kita bersalawat dibalas dengan 10 kali. Bayangkan. Jangan apabila kita dihina, dicaci, kita menjadi pribadi yang lemah. Kita menjadi pribadi yang tidak maju. Kita menjadi pribadi yang pesimis. Justru sebaliknya. Jadilah pribadi yang optimis. Jadikanlah hinaan, cacian sebagai obat agar kita lebih kuat. Agar kita bisa maju. Seperti orang-orang yang sudah sukses. Yang terpenting, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Sesuai dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang sangat sungguh luar biasa. Pernah guru kami mengajarkan, guru kami itu kalau doa itu kata beliau jangan panjang-panjang. Cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cukup itu saja, kalau Allah mengabulkan luar biasa. Kami dengarkan, kami pahami, memang luar biasa. Karena apa? Kalau di dunia bahagia, gembira, senang, di akhirat senang, dijauhkan dari api neraka, ya berarti kita masuk surga lah. Itu maksudnya kira-kira. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagi seorang pelajar, jangan cepat-cepat tergoda oleh lawan jenisnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kejarlah dulu mimpimu untuk menjadi seorang apa yang kamu cita-citakan. Dan apabila di saat itu kamu mendapat hinaan, simpan saja dulu. Insya Allah, berkat berusaha, berkat berselawat, meminta kepada Allah, suatu saat Allah akan mengabulkan doa-doa kamu. Ataupun pemuda yang sudah tidak sekolah lagi, jangan berkecil hati. Bersalawatlah, bersalawatlah, bersalawatlah. Jangan kita mengira kita hari ini bersalawat, hari ini mendapatkan rezeki yang banyak dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Akan tetapi dengan kita bersalawat, tentunya salawat itu sebagai guru kita, yang mana membawa kita, mengajak kita menjadi orang yang baik, dan akan menjadikan
harta kita ada di dalamnya keberkahan, jiwa kita ada keberkahan, dan di dunia kita ada keberkahan, itu suatu hal yang luar biasa. Dan yang paling luar biasanya lagi, di akhirat kita ada syafaat. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.